Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara. Yang akan kami presentasikan atau jelaskan hari ini yaitu tentang perkembangan Islam di negara Brunei Darussalam. Sebelum menjelaskan ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hani Puspita Aryani. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya sebagai pemateri. Nah, pemateri yang pertama yaitu ada Ariska Bella, pemateri yang kedua yaitu ada Diva Aprilia, pemateri ketiga ada Siti Nurholijah, dan pemateri keempat ada Rijanti Rahayu Maulani, dan pemateri terakhir sekaligus yang akan menutup presentasi kali ini yaitu ada Endang Rohman. Baik, kita mulai saja pembahasan materi yang pertama yang akan dibahas oleh Ariska Bella. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Bella dari kelas 12 MIPA 1. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Nah, perkembangan dan kemajuan Islam di Brunei semakin nyata setelah rajanya Awak Alak Batatar memeluk agama Islam pada tahun 1368 Masehi dengan gelar Sultan Mahmud Syah yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Usaha-usaha mengembangkan agama Islam dilakukan secara menyeluruh baik di dalam maupun di luar negeri. Kemasyhuran Islam di Brunei mendorong imigrasi agama Islam ke negeri itu. Perkembangan dan majunya Islam di Brunei itu lebih cepat. Setelah pusat penyebaran dan kebangkitan Islam di Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi, sehingga banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Brunei menjadi pusat pengembangan agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, yaitu Sultan Brunei yang kelima. Di antara cara Sultan Bolkiah mengembangkan ajaran agama Islam yaitu dengan cara perkawinan. Baginda menaklukkan Suluk atau Sulu, kemudian menikahi putri Raja Suluk yaitu Laila Mencapai. Pada tanggal 13 April 1578, Francisco de San meminta kepada Sultan Brunei agar menghentikan pengembangan agama Islam di pulau-pulau Filipina. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Agama Islam dikembangkan oleh mubalik dari luar negeri. Juga dikembangkan oleh orang-orang Brunei yang telah mendapatkan pengetahuan agama Islam dari negara jiran atau Mekah. Pelajaran yang diterima oleh orang-orang Brunei, mereka dengan teguhnya. Semangat keislaman orang-orang Brunei begitu kokoh karena menyerahkan diri mereka semata-mata karena Allah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Brunei Darussalam adalah satu, faktor perdagangan. Pada abad ke-19 Masehi, perdagangan Arab Persia menguasai perdagangan laut di antara dunia Arab hingga ke Cina. Malah mereka menjadi penghubung di antara kepulauan Melayu dengan Cina. Dan juga perdagangan Portugis dan Arab merupakan golongan yang memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di sekitar pulau-pulau Melayu. Brunei juga merupakan salah satu kawasan yang dianggap menerima Islam melalui golongan itu. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rijanti Rahayu Maulani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kerajaan Islam di Brunei Darussalam. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materinya. 2. Kedudukan yang strategis.
Kedudukan Brunei yang strategis turut membantu penyebaran Islam ke negeri itu. Brunei terletak di pantai barat Borneo yang menghadap ke Laut Cina Selatan yang menjadi laut perdagangan, laut yang utama pada masa itu. Para pedagang asing Asia Tenggara pada masa itu sangat mengenai Brunei dan kedudukannya, sehingga mereka dapat mengetahui kedudukan jarak antara Brunei dan pelabuhan lain. Di samping itu, terdapat banyak kesan sejarah yang menunjukkan bahwa kawasan di sebelah timur, kawasan Melayu, telah menerima pengaruh Islam dengan terawal. Salah satunya misalnya telah ditemui batu bersurat Terengganu di Sungai Terserat Kuala Brang Terengganu yang mempunyai tarikh 1303 Masehi. Yang ketiga, peranan pendakwah. Kegiatan Islam oleh pendakwah Islam dianggap berpengaruh ini dimulai pada kurun waktu yang ke-10 dan seterusnya. Ia berkemungkinan terbit dari persaingan yang wujud di antara Islam dan Kristen melalui ciri-ciri perang salib yang berlaku di Eropa. Di antara pendakwah Islam yang memainkan perannya seperti Syekh Alwi Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dia akan melanjutkan menjelaskan. Yang keempat, melalui perkawinan. Amalan perkawinan merupakan salah satu faktor universal yang membantu penyebaran Islam di tempat dan di dunia ini. Dalam konteks penyebaran Islam di Asia Tenggara, Brunei juga tidak terkecuali. Perkawinan di antara tokoh pendakwah, Syarif Ali dengan putri Raja Brunei, dianggap telah banyak memberikan sambungan kepada kita pada perkembangan Islam di Brunei, dan ditambah pun beliau menjadi Sultan Brunei yang kelima. Ini semakin memudahkan dalam usaha-usaha penyebaran Islam di negara itu. Yang kelima, masalah partai politik dalam sistem pemerintahan Brunei, atau sistem kesultanan di negara jiran ini. Dibentuk suatu organisasi-organisasi Islam, yaitu Majelis Agama Islam Brunei, atau MAIB di bidang keagamaan atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Kodi pada tahun 1955. Majelis ini bertugas menasihati Sultan dalam hal agama Islam dan untuk melaksanakan kegiatan agama di Brunei diurus oleh menteri sebagai yang terdapat di Indonesia adanya Islam menteri. mendapat perlindungan dari negara yang memungkinkan pemerintah memberlakukan kebijaksanaan di bidang keagamaan tanpa banyak melalui kesulitan. Dan untuk memberlakukan kebijaksanaan di masa Sultan Hasan dilakukan berbagai cara yang menyangkut pemerintahan. 1. Menyusun pemerintah agama karena memainkan peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. 2. Menyusun adat istiadat yang dipakai dalam semua upacara baik maupun duka. Di samping menciptakan atribut kebesaran dan perhiasan raja. 3. Menguatkan undang-undang Islam yaitu hukum-hukum Islam. Respon pemerintah Brunei terhadap Islam di Brunei berkembang dan maju lebih pesat dalam bentuk pemerintahnya maupun rakyat Melayu Brunei dalam mensyariatkan dan menjalankan agama. Itu terlihat sekali Islam masuk ke Brunei dengan jalan damai tanpa adanya paksaan karena agama resmi di Brunei adalah Islam. Namun agama ini lain pun tidak dilarang. Ini terbukti di antaranya penduduknya hidup saling berdampingan dan saling berinteraksi antar samanya. Secara teoritis mayoritas penduduk Brunei 90% orang Melayu Islam. Namun ada dari golongan pendatang sekitar 10% orang Cina.